Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya subuh kali ini akan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang berbicara masalah fadlud du'a bi dhahril ghaib, tentang keutamaan berdoa tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Jadi kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat pribadi kita, lalu buat orang lain, lalu buat sesama umat Islam, sesama orang yang beriman. Saat kita doakan orang tersebut, maka kita yang mendoakannya mendapatkan kebaikan. Padahal orangnya nggak tahu kalau kita lagi doakan. Atau terkadang ada orang yang bilang, saya sudah mendoakan kamu loh. Maka di dalam kitab ini ada satu spesialis, ada satu yang khusus kita lakukan, bahwa saat kita mendoakan sesama orang Islam, saat kita mendoakan sesama orang yang beriman, maka orang yang mendoakan akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala hal yang sama untuk orang yang mendoakannya. Ini akan kita bahas hadis-hadisnya, ayat-ayatnya tentang yang menjadi dalil akan hal itu semua. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ada satu cerita yang saya baca dalam satu keterangan. Terdapat seorang kiai, terdapat seorang ulama yang punya majelis pengajian, atau katakanlah dia punya pesantren. Tidak jauh daripada majelis pengajian tersebut, tidak jauh daripada pesantren tersebut, terdapat satu kongkoan ahli maksiat. Terdapat satu kumpulan pemuda-pemudi yang di tempat itu ada maksiatnya, yang di tempat itu ada mungkaratnya, yang di tempat itu ada main judinya, ada minuman-minuman kerasnya. Oleh kiai tersebut tidak dilarang, oleh kiai tersebut tidak dimaki-maki, oleh kiai tersebut tidak dilakukan satu tindakan untuk membabi buta terhadap kumpulan anak muda tersebut. Jemaah sekalian, kiai ini punya alumni, kiai ini punya santri senior yang sudah lama tidak datang ke tempat pengajian tersebut. Tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul dengan satu ancaman, menyaksikan di sekitar pondok kiainya ada orang-orang ahli maksiat yang sedang berkumpul. Dia minuman kerasnya, dia judinya, dia maksiatnya, mereka berbuat mungkaratnya. Saudara-saudara sekalian, dia mohon izin sama kiainya, Pak Kiai, kenapa engkau membiarkan mereka ahli maksiat ngumpul sekitar pesantren ini? Kenapa engkau biarkan ada orang-orang yang berbuat judi, yang berbuat minuman keras? Sini, mohon izin Kiai, saya bom saja mereka, biar mereka mati semuanya, masuk neraka lah mereka. Ini Kiai mendengarkan celotehan santri senior tersebut senyum saja. Kata Kiai, jangan, didoakan saja biar mereka dapat hidayah. Didoakan saja biar mereka itu sadar. Jangan Kiai, kata santri senior ini, mohon izin, mau saya bom mereka biar semua mati, biar masuk neraka. Kata kiainya, nah, kamu tahu nggak tugasnya setan itu apa? Tugasnya setan yang mengajak orang untuk berbuat maksiat. Tugasnya setan yang menggelincirkan orang untuk berbuat mungkarat. Tugasnya setan yang mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang untuk masuk ke dalam neraka.
Kata kiainya, lalu apa bedanya kamu sama setan? Kalau hari ini kamu bom itu orang-orang ahli maksiat, kalau hari ini kamu bunuh mereka lalu mereka mati semuanya masuk neraka, ya setan ya begitu kerjaannya. Kamu sama dong dengan setan. Lantas gimana kiai? Ya doakan saja biar mereka dapat hidayah, biar mereka dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga. Coba bayangin dah kalau orang-orang tadi dapat hidayah gitu kan. Orang-orang tadi sadar gitu kan, sholat berjamaah bersama kita kan jadi enak. Itu karena mendoakan, walaupun orang yang kita doakan tersebut tidak tahu kalau kita yang mendoakan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaan kita adalah pada saat ibu bapak menyaksikan ada orang yang maksiat, menyaksikan ada orang yang sengsara, menyaksikan ada orang yang durjana, bagaimana bisikan hati kita? Kita laknat apa kita doakan tersebut orang? Nah, kita coba lihat sekarang di dalam kitab. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tentang keutamaan berdoa bi dhahril ghaibi, tanpa pengetahuan orang yang kita doakan. Qala Allah Ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lanjutan ayatnya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang kemudian, mim ba'dihim, setelah mereka, yaquluna rabbana, mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami mohonkanlah ampun untuk kami, wal ikhwanina alladzina, dan bagi saudara-saudara kami, sabaquna bil iman, yang datang belakangan dengan iman, yang datang lebih dulu dengan iman. Jemaah sekalian, ini doa sering kita ungkapkan, sering kita munajatkan, sering kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Satu, isi doa ini adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah kami semuanya. Nah, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia mendoakan orang lain, dia doakan dulu agar dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat Rabbana ighfir lana, ya Rabb ampunilah kami. Baru wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni juga saudara-saudara kami yang lebih dulu meninggalkan kami dengan iman. Jadi orang-orang yang lebih dulu meninggalkan kita sekalian, saat kita baca doa ini, maka mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, asalkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari manapun dia datang, apapun mazhabnya, bagaimana pandangan politiknya, kalau mereka punya iman, maka doa kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dengan iman, bagaimana kalau orang tidak beriman? Enggak kebagian itu. Maka ini untungnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untungnya orang Islam. Wong kadang-kadang dia musuhin kita. Wong kadang-kadang dia benci sama kita. Bodoh amat, pokoknya doa gua buat dia dah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang herannya orang yang benci sama kita tersebut, dia tidak tahu kalau kita doakan dia.
Kita ini orang tukang doa. Artinya kalau orang tukang sholat berarti orang tukang doa. Jangan benciin, musuhin orang tukang sholat. Kenapa? Karena dia doain kita, saudara-saudara sekalian. Jangan musuhin karena dia doain kita. Yang hebatnya orang yang kita musuhin nggak bosan-bosan doakan kita. Masih terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini dalil. Bagaimana kalau mau menggunakan doa bahasa Indonesia ya silakan. Tapi ini menjadi dalil jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dalil yang kedua yang menjadi argumentasi kita dalam hal ini adalah Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonkanlah ampun. Yang jelas mohon ampun kepada Allah. Li dzambika untuk dosamu. Walil mu'minina dan mohonkan ampun juga untuk dosa orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minati dan orang-orang yang beriman perempuan. Ini adanya di surat Muhammad jemaah sekalian. Dan ayat ini punya awalan dia. Kalimatnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kita potong sebentar. Kita sering nggak selama ini dengar istilah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Itu di Quran, Pak. Itu di hadis Nabi, Pak. Ada golongan orang yang suka bilang itu nggak ada dalilnya ente tahlil. Siapa bilang? Karena ente jarang buka Quran, jangan-jangan suka nyalain. Atau jangan-jangan nggak pernah baca hadis Nabi. Kita kalau tahlilan lalu kita ajak orang untuk tahlil zikir la ilaha illallah, mengungkapkan kalimat afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu ada di hadis Nabi, juga ada dalam ayat Al-Quran. Mana dia hadisnya? Di dalam salah satu hadis afdalu dzikri la ilaha illallah, seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Di Qur'annya fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti kalau kita ajak orang afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, di hadis nabinya ada, di Al-Quran juga ada. Berarti benar yang salah ente nggak pernah ngaji. Benar. Berarti selama ini kalau kita ajak orang afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ada yang fa'lam annahu la ilaha illallahnya ada di surat Muhammad. Ntar buka pulang dah, atau habis ini buka dah tuh. Ayatnya berapa? Ayat 19. Buka. Di hadis nabinya adalah afdalu dzikri la ilaha illallah. Afdalunya ada, fa'lamnya juga ada. Berarti benar. Nah, apa isi perintahnya dalam hal ini jemaah yang dimuliakan Allah? Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, ketahuilah bahwasannya tiada Tuhan melainkan Allah, baru tugas kita selanjutnya adalah untuk mohon ampun. Wastaghfir li dzambika, mohonkan ampun atas dosa-dosamu. Mana ungkapan kita? Dari kalimat wastaghfir li dzambika kita ucapkan astaghfirullahal azim. Perintahnya wastaghfir, buat sayanya atau buat kita yang menerima perintah ini astaghfirullah, atau doa yang tadi Rabbana ighfir lana. Itu kalimat-kalimat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah kita mengamalkan untuk pribadi kita, kita istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perintah selanjutnya, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman perempuan. Jangan pelit doa, jangan doa buat pribadi doang. Ya, kalau doa buat pribadi doang, emang kita nggak butuh didoakan sama orang. Kita butuh didoakan sama orang, maka kita juga doakan orang lain. Ini dalilnya. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, sekarang bagaimana doa kita di dalam Al-Qur'an tentang makna ini? Jemaah sekalian, di dalam kitab ini wa qala ta'ala ikhbaron an Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dikhabarkan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini ada doa Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an. Di dalam kitab ini, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sekarang pertanyaan saya nih, pernah nggak kita berdoa menggunakan kalimat ini? Ayo tuh para ustadz tukang doa. Ada 3 di Quran. Selama ini kalau kita berdoa buat kedua orang tua kita apa? Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di Quran begitu enggak? Di Quran begitu enggak? Di Quran enggak begitu. Di Quran itu adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu satu ayat. Ayat yang sebelumnya Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu beda ayat. Beda ayat. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Rabb kasihanilah kedua orang tua saya sebagaimana kedua orang tua saya mengasihani kami. Nah, di ayat yang lain, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang suka kita baca hanya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, padahal ayat sebelumnya yang ini yang dibaca jemaah yang dimuliakan Allah. Dan ini ada di dalam kitabnya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bukan hanya mohon ampunan jemaah sekalian. Kalau Rabbirhamhuma, mohon kasih sayang di atas ampunan dia. Rabbirhamhuma, ya Rabb kasihanilah kedua orang tuaku. Kama rabbayani, sebagaimana, nih yang hebatnya Quran, Pak. Kita mohon kepada Allah menggunakan Rabbi, ya Tuhanku. Rabbirhamhuma, ya Tuhanku, menggunakan kalimat Rabbut. Nanti itu ada ilahun juga. Ilahun artinya juga Tuhan. Ini ayat menggunakan Rabbi. Pada saat buat kedua orang tua, kalimatnya apa? Rabbayani. Tuh. Rabbinya ke Allah, buat kedua orang tuanya Rabbayani, masih menggunakan Rabbun juga. Artinya apa? Bahwa ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Buat Allah menggunakan Rabbun, buat kedua orang tua juga menggunakan Rabbun. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah, sungguh luar biasa kedua orang tua kita. Baru doa, baru kalimat yang selanjutnya adalah Rabbana, yang sebelumnya nih, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Selama ini kita doanya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali-sekali dong baca di bawah Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ya Rabb.
ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami, ampuni juga orang yang beriman pada yaumil hisab nanti. Nih di Quran tuh. Buat pribadi kita ini menjadi dalil juga. Buat pribadi kita, habis mohon ampun buat pribadi, baru libatkan kedua orang tua, baru libatkan orang yang beriman dimanapun mereka berada. Dia sayang sama kita atau tidak, dia benci sama kita atau tidak, dia musuhan sama kita atau tidak, saat kita baca ini doa, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dia minta atau kita kasih tahu sama dia. Yang macam-macam sama gua doain ente, enggak usah kasih tahu dah. Allah Maha tahu sudah. Sekarang kan ada doa orang pingin dibayar ya. Nah, yang ketiga ada di Quran juga nih. Pernah kita dengar doa ini? Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Pernah ya? Ini nanti para ustadz juga bisa bawa ini doa. Apa isi doa ini? Ya Rabb, ampunilah aku. Ya Rabb, ampunilah kedua orang tuaku. Ya Rabb, ampuni juga orang yang pernah masuk ke rumahku dengan iman. Masya Allah. Setelah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, lalu kita libatkan kedua orang tua kita yang masih ada atau yang telah meninggal dunia, lalu kita libatkan orang yang pernah masuk ke rumah kita. Ini doa ini Pak, pasti saya baca. Saya selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala setiap orang yang masuk ke rumah saya dosanya diampuni oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, jemaahnya ada nggak yang masuk ke rumah saya? Belum ada ya? Ya belum kebagian doa saya dah. Secara khusus paling kebagiannya walil mu'minina wal mu'minat. Paling kebagiannya orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan. Padahal kalau masuk ke rumah ustadz ada jaminan dari Allah dosanya diampuni karena ustadz selalu baca doa ini. Lain hal kalau ada ustadz nggak baca doa ini, lain hal. Nah kalau saya mesti tukang baca doa ini. Saya itu pas selalu baca Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang tadi itu Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sama satu lagi Rabbighfirli wa liwalidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Buat pribadi kita mohonkan ampun, buat kedua orang tua kita mohonkan ampun, buat orang yang masuk ke rumah kita mohonkan ampun, baru orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan kita mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa balasannya bagi orang yang suka mendoakan orang lain walaupun orang tersebut mendoakan tanpa sepengetahuan orang? Ada balasannya nih. Ini buat para ustadz, buat Pak Haji yang suka imam lalu mimpin doa nih, ada balasan dari Allah nih buat mereka suka doa. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithlin. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, annahu Abu Darda ini sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengarkan sabdanya Rasul. Ini Abu Darda, sahabat Nabi, mendengarkan sabda baginda Rasul. Apa kata Rasul? Ma min abadin muslimin, dari seorang muslim, dari seorang hamba yang beriman, yang beragama Islam, yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi, berdoa buat saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya. Saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat saudara kita, yang saudara kita tersebut enggak tahu kalau kita doakan, apa balasan buat kita?
illa qalal malaku, akan ada kalimat dari malaikat. Jadi malaikat berbicara tanpa pengetahuan orang yang mendoakan. Jadi kita mendoakan orang lain agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan ngomong sama kita yang mendoakan nih, Pak Haji Hashim, mohon ampun dah buat si fulan bin fulan. Kata malaikat sama Pak Haji Hashim apa? Walaka bimithlin, doamu buat kamu juga. Haji Hashim nih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah biar dia urusannya lancar, doamu buat kamu juga, kata malaikat. Ya Allah supaya dia urusannya rezekinya banyak, kata malaikat, doamu buat kamu juga. Kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan buat kita. Masya Allah. Walaupun orang lain tersebut nggak tahu kita sedang doakan, doa yang sama, doa yang sama. Kita lagi lewat nih, ada orang sedang susah, ya Allah gampangin urusan dia dah. Allah, malaikat bilang, doa yang sama juga buat kamu dah. Malaikat mendoakan buat kita kalau kita mendoakan orang lain. Coba kalau kita ngutuk orang, kata malaikat, buat ente juga dah. Ya, tuh. Maka jangan suka ngutuk orang, doakan yang baik-baik saja. Ada orang sedang berbuat maksiat, ya Allah kasih hidayah sama dia, kata malaikat, buat ente juga. Ada orang yang musuhin kita, udah ngajar itu orang, balas dah, ya Allah kasih hidayah itu orang, kata malaikat, hidayah buat ente juga. Tuh. Ngadoain orang buat yang baik, jemaah sekalian, malaikat mendoakan kita. Masya Allah. Apalagi doa kita, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, kata malaikat, buat ente juga. Tuh. Wal mu'minina wal mu'minat, buat ente juga. Walaka bimithlin. Ini hadis rawahu Muslim sahih. Hadis yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu da'watal mar'i li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malak muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya mustajabatun, diijabah Allah, diterima oleh Allah. Inda ra'sihi malak, di kepala kita suka mendoakan ada malaikat. Ada malaikat. Muakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin, dia diberi tengah-tengah pada orang itu ada malaikat. Saat kita mendoakan, kita doa bersama nih, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, atau tadi sebelum kita mulai pengajian, semoga urusan-urusan kita dilancarkan Allah, diberkahi oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kebaikan kita diterima oleh Allah. Kita bilang amin kan? Kata malaikat, buat ente juga yang doain. Kan kita nggak rugi tuh doa begitu ya. Doa bersama demikian, Masya Allah. Sampai-sampai qalal malaku al muakkalu bihi amin walaka bimithlin. Dan kata malaikat, ada malaikat khusus Pak di kepala kita ini, khusus malaikat yang mendoakan kita kalau kita mendoakan orang lain, khusus dia malaikat. Al malaku muakkalu bihi, khusus. Inda ra'sihi malak, di kepala kita ada malaikat yang khusus mendoakan kita kalau kita mendoakan orang lain. Selalu ini malaikat, kemana kita pergi selalu ngikutin kita. Pokoknya jaga-jaga. Ya Allah, semoga dia lancar, kata malaikat di kepala kita, buat ente juga. Pokoknya setiap kita mendoakan orang, buat ente juga, buat ente juga, buat ente juga. Terus malaikat ngomong gitu. Masya Allah. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hidup ini jangan bosan-bosan kita mendoakan orang lain. Walaupun orang lain nggak tahu kalau kita doakan, terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka yang baik sama kita doakan,
Yang benci sama kita doakan, yang tidak senang sama kita doakan. Walaupun dia musuhin kita, gedek sama kita, biar yang kita doakan kebaikan buat Allah, untuk dia, buat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan. Jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan buat orang lain. Apalagi kalau ada orang yang terzolimi, doanya diijabah Allah, nggak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Saat kita mendoakan kebaikan, Masya Allah, orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah dan dia ahli ibadah, kita kebagian pahalanya. Saat Nabi dakwah di Taif, Pak, saat berdakwah bukan disambut, disambit Rasul sampai lumuran darah. Habis meninggal istrinya, meninggal pamannya, berduka yang luar biasa. Jalan-jalan ke Taif dah mau dakwah, mau cari perlindungan. Sampai di sana sama orang Taif, disambit, dimusuhin. Rasul bilang apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ngasih hidayah sama mereka, mereka mah nggak tahu apa-apa. Sebelum doa ini datang malaikat. Ya Rasul, gimana tuh kalau saya angkat itu gunung, kita timpukin dah. Kalau saya barangkali begitu ya. Ya udah timpukin dah gitu. Allah mengirim malaikat demikian, nawarin bantuan. Tapi Nabi mohon kepada Allah, jangan ya Allah. Jangan. Doa Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ngasih hidayah sama itu kaum, ngasih hidayah sama itu orang, supaya dia dapat hidayah. Doa Nabi tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Taif masuk Islam sampai saat ini. Nah, sungguh luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus kita berdoa kepada Allah supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang-orang dalam kesusahan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa begitu kan enggak susah tuh. Kata malaikat apa? Walaka bimithlin, buat ente juga. Buat ente juga. Dan saya minta jangan lupa doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau rabbighfirli wa liwalidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya Rabb, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni orang yang pernah nginjak kakinya ke rumahku, ampuni juga orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan.